Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai jenis kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini atau sampai saat ini kita bisa melakukan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang wajib kita syukuri adalah, dan sebagai juga salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabulkan doa hamba-hambanya. Doa apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yaitu doa yang bisa jadi kita ucapkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami, amankanlah kami agar kami bertemu dengan bulan Ramadan. Atau doa yang lain, Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di sisa-sisa bulan Sya'ban yang kemarin, ya, di sisa-sisa bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Atau Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, amankanlah aku, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, dan sampaikanlah atau amankanlah bulan Ramadan untukku, dan terimalah amalan-amalan yang aku lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kita usia untuk sampai di bulan Ramadan. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mengucapkan, sering kita mendengarkan bulan Ramadan itu, atau nama lain bulan Ramadan, Syahrus Shaum atau Syahrus Siyam, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Maghfirah, ya, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Dan penamaan-penamaan tersebut atau nama-nama tersebut betul adanya ada pada bulan Ramadan. Tetapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasa lupa apa sih makna bulan Ramadan itu. Kenapa sampai dinamakan bulan Ramadan? Apa sebabnya dinamakan bulan Ramadan? Setidaknya pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 sebab kenapa Ramadan itu dinamakan bulan Ramadan. Sebab yang pertama kita ambil dari alasan, dari tata bahasa atau dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab,
Ramadan itu berasal dari kata ramadha, ra mim dha, atau ar-ramdu, yang artinya menjadikan terbakar atau menjadikan sesuatu terbakar. Karena batu-batu kerikil yang sangat panas sehingga benda-benda yang ada di atasnya menjadi terbakar. Kalau kita hubungkan dengan iklim di Jazirah Arab yang dahulu, di bulan Ramadan adalah panas, suatu waktu yang sangat panas atau paling panas, yaitu di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sehingga orang Arab terdahulu mengatakan bulan Ramadan ini Ramadatis Syams, bulan di mana sangat panas terik matahari dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama, dinamakan atau sebab dinamakan bulan Ramadan. Yang kedua, mana bulan Ramadan atau dinamakan bulan Ramadan? Ada salah satu perkataan sahabat, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innama summiya Ramadan yahriqudz dzunub." Ramadan itu kenapa dinamakan bulan Ramadan atau dinamakan bulan Ramadan? Sebabnya adalah karena Ramadan yahriqudz dzunub. Melalui Ramadan dosa-dosa akan dibakar atau akan terbakar atau akan dihapus. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa dinamakan bulan Ramadan? Salah satunya yaitu salah seorang ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi, mengatakan bahwasanya dosa-dosa akan dihapus, dosa-dosa akan terbakar karena amalan-amalan soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan. Sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga alasan ini setidaknya kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama, penamaan-penamaan di dalam bahasa Arab itu pasti mengandung makna sesuai dengan fakta. Salah satunya bulan Ramadan tadi. Contoh yang kedua, misalnya manusia dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab manusia salah satu bahasanya yaitu al-insan, berasal dari kata nasiya yansa yang artinya lupa. Kenapa manusia di dalam bahasa Arab dibahasakan sebagai al-insan yang berasal dari kata nasiya yansa? Karena manusia adalah tempatnya lupa. Manusia itu sering hilaf, manusia itu sering lupa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata, tempatnya salah, dan tempatnya an-nisyan, tempatnya lupa. Jadi itu salah satu pemaknaan kenapa di dalam bahasa Arab itu manusia dibahasakan sebagai al-insan. Contoh yang terakhir atau yang kedua, misalnya jin, ya, dua huruf jim dan nun, ya, jim dan nun. Kalau kita tarik, kenapa dikatakan dinamakan jin? Sebabnya adalah karena jin itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Selanjutnya jannah. Kenapa dikatakan jannah? Berasal dari kata atau berasal dari huruf jim dan nun. Kenapa? Karena surga orang tidak pernah melihat yang namanya surga, atau dalam kata lain sesuatu yang gaib. Jin sesuatu yang gaib, terus surga adalah sesuatu yang gaib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali tentang Ramadan.
Ya, dari ketiga alasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Karena pada saat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah. Karena pada saat bulan Ramadan memudahkan kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk berpuasa. Dengan sebab puasa tersebut, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan syarat imanan, percaya, mempercayai, mengimani bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia yang lain. Wahtisaban, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Di malam hari, man qoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, beramal soleh, melakukan amalan-amalan, melakukan kebaikan-kebaikan di malam hari, sholat tarawih, sholat witir, membaca Al-Quran di malam hari, berzikir di malam hari di bulan Ramadan, melakukan hal-hal yang baik menurut Rasulullah, menurut Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di 10 malam terakhir, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, menjaga, beramal di 10 malam terakhir atau di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, semua kita pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi yang membedakan kita pada saat mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan pada waktu-waktu tersebut. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia sedang main game. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia menonton sepak bola. Bisa jadi ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia bergadang dengan temannya menceritakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau yang baik-baik, misalnya bisa jadi orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar, dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalan-amalan soleh pada malam hari dan dia berdiam di masjid yang dinamakan dengan iktikaf. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi di akhir kesempatan kali ini, atau di akhir kultum kali ini, atau di akhir ceramah kali ini, sekali lagi kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan mengingatkan kepada jamaah sekalian, ayo kita laksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita diizinkan sampai saat ini merasakan yang namanya bulan Ramadan. Yang kedua, marilah kita beramal, banyak-banyak beramal di bulan Ramadan ini agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Hina seorang hamba, celakalah seorang hamba ketika Ramadan bertemu dengan dirinya, atau Ramadan diizinkan bertemu dengan dirinya dan Ramadan itu berlalu, Ramadan itu telah usai, lalu dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melaksanakan perintah-perintah atau aturan-aturan main, aturan-aturan khusus selama di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan terutama kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian bisa menjadi motivasi agar kita beramal, beribadah maksimal dari hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.